Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tak kurang suatu apapun, itu berkat daripada Tuhan, amin. Ya, Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Saat ini Tuhan kita naik ke surga. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat mulia, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Telah mati dan bangkit. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya, haleluya. Dibangkitkan jadi raja kami Tuhan. Sekina la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak Bapak. Haleluya, haleluya. Sekina la, haleluya. Sekina la la Bapak Bapak Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena setiap berkat Tuhan yang begitu indah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Tuhan, teristimewa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau bangkit bersama Engkau Tuhan dari kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Meluberkan setiap kami Tuhan, membangkitkan setiap kami Tuhan. Meluberkan setiap kami Bapa, kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ibadah kami Tuhan. Hanya dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik saudara. Mari kita semua memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyata sampai apa saudara? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah, ya sekarang saudara, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit,
apa saudara? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, dialah Raja dan Tuhan kita. Mari kita rayakan saudara kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, dia bangkit saudara. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebangkitan Tuhan kita membawa sukacita, kebangkitan Tuhan membawa kemenangan saudara, untuk saudara dan saya. Karena kita adalah umat pemenang. Karena dia mati untuk kita saudara, dia bangkit untuk kita, dan dia hidup untuk kita. Haleluya. Dia sangat baik saudara. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati saudara. Katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah, katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik.
baik. Katakan dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah sumber kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, dia sumber kemenanganku. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, 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 He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini yang kami dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Saat ini Tuhan, yang kami saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini kami sedang kekurangan, Tuhan cukupkan. Haleluya, haleluya. Engkau yang luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Tuhan, sebentar firman Tuhan diberitakan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus
bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya yang miskin yang lemah dikuatkan, yang miskin, amin, diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan diberitakan Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Andri Niko Sutandi Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar urapan yang daripada-Mu saja Tuhan. Boleh Tuhan memberikan kekuatan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama, kami menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar?
pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Kamis di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari kenaikan Tuhan merupakan hari raya keempat yang dirayakan oleh kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Hari yang pertama adalah hari kelahiran Yesus Kristus, hari Natal. Lalu hari yang kedua adalah Jumat Agung, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hari yang ketiga adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari maut, sehingga dia memberikan kemenangan, keselamatan bagi kita yang percaya kepada dia. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa daripada Yesus Kristus, dia bukan hanya lahir dikandung oleh Roh Kudus, dia bukan hanya mati sebagai orang berdosa, dia tidak berdosa, tetapi dia mati sebagai orang berdosa untuk menebus dosa kita. Tetapi dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menang dari kuasa maut. Tidak ada satupun yang bisa menang dengan maut, tetapi Yesus bisa menang. Dan hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Tidak ada orang yang bisa naik ke surga karena Yesus bisa naik ke surga karena memang dia berasal dari surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah 40 hari Yesus bangkit dari kematiannya, maka Yesus mengajak kepada murid-muridnya ke satu tempat, yaitu di Bukit Zaitun atau di daerah Galilea. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membuka firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita membuka dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-9, 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini saya boleh membacakan bagaimana Yesus setelah dia berbicara dengan murid-muridnya, setelah tiba waktunya yang manusia tidak tahu, para muridnya tidak tahu, maka Yesus terangkat naik ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus bisa naik, ya, itu karena dia adalah berasal dari surga. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, malaikat yang menghampiri para murid-muridnya berkata kepada murid-muridnya, dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya Yesus akan turun kembali, Yesus akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, ada firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua masih hidup, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya lanjutkan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca merupakan satu janji bahwa Yesus naik, tetapi Yesus juga akan turun kembali. Dia akan datang untuk menjemput umatnya, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang percaya.
Tuhan mau datang kembali untuk yang kedua, untuk membawa kita masuk bersama-sama dengan Dia di tempat di mana Dia ada, yaitu di surga yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan satu pengharapan yang luar biasa. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan pelajari yang bersama-sama, yang kita harus ingat ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Yang pertama, Yesus naik dan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, ini merupakan firman Tuhan yang saya bersyukur ada satu hal yang Tuhan bukakan, singkapkan, sehingga saya boleh melihat bahwa ternyata firman Tuhan itu gak pernah salah ya. Mungkin saya rasa Bapak Ibu belum pernah baca, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat. Kita lihat tadi di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11 mengatakan, saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia." Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya murid-murid yang ada pada saat itu tidak semuanya berasal dari Galilea. Tetapi kenapa disebut semuanya menjadi satu kata, yaitu hai orang-orang Galilea. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita akan membaca, kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dikatakan juga oleh Yesus kepada Maria ketika Yesus bangkit. Ketika perempuan ini datang ingin setelah 3 hari ingin meminyaki kembali jenazah daripada Yesus, tapi mereka mendapati bahwa pintu kubur itu telah terbuka dan kain yang membungkus Yesus itu sudah terlipat dan mereka tidak menemukan Yesus. Mereka mencari dan mereka mengira ada seorang tukang kebun di makam itu dan mereka bertanya, "Di manakah Yesus?" Dan akhirnya Yesus memperkenalkan dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini dalam ayat 10 dikatakan Yesus berjumpa dengan mereka dan mereka mendekati dan memeluk kaki Yesus dan menyembah. Dan lalu Yesus berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea." Ketika Yesus bangkit, Yesus sudah tahu bahwa Dia akan terangkat di Galilea. Itulah sebabnya Dia berjalan ke Galilea. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan di Kisah Para Rasul tadi katakan, Yesus terangkat dan malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea." Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Galilea? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita melihat bahwa di daerah yang khusus, ya, kalau di Jakarta disebut daerah khusus ibu kota, kalau di Galilea itu adalah daerah yang khusus, terjadi banyak mujizat. Peneliti Alkitab mengatakan bahwa 70 mujizat yang dilakukan itu terjadi di daerah Galilea. Bahkan di tempat Yesus lahir, di tempat di mana Yesus tinggal, di mana dari kecil hidup, justru tidak terjadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang sikap hati. Orang Galilea adalah orang-orang yang tulus. Mereka adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Mereka adalah orang yang mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Galilea ini berbicara tentang kerendahan hati. Galilea ini berbicara tentang hidup yang sederhana. Galilea ini berbicara tentang bahwa ketika ada kerendahan hati, maka terjadi mujizat. Inilah menjadi satu kunci janji firman Tuhan. Yesus naik dan Yesus ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Galilea dipilih memberikan satu pesan bagi kita. Bahwa dia mengingatkan ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang rendah hatinya. Bagi orang yang suka mencari akan dia. Yesus sudah katakan sejak dia dari bangkit, dari maut, dikubur itu dia katakan pergi dan beritahukan kepada saudara-saudara Yesus supaya mereka pergi ke Galilea. Artinya apa? Agar orang-orang yang dikasih Tuhan memiliki kerendahan hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu kerendahan hati. Jangan merasa bahwa kerendahan hati itu adalah hal yang terlalu berat. Jangan merasa bahwa kerendahan hati itu tidak ada gunanya. Justru kerendahan hati itu mendatangkan kasih dan sukacita daripada Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan yang ketiga dari kenaikan Tuhan adalah Yesus naik, Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong bagi kita. Katakan amin. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong bagi kita. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu hadir di mana saja. Di mana orang percaya ada, di situ Roh Kudus ada. Kalau Yesus ada di dunia ini, mungkin dia terbatas karena fisiknya. Kalau dia ada di daerah Timur Tengah, maka disitulah Yesus ada. Mungkin kita yang ada di Asia ini harus pergi ke sana. Tetapi Roh Kudus, dia ada di mana saja. Di tempat kita berada hari ini, Roh Kudus juga ada. Di setiap rumah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada. Kehadiran Tuhan ini jauh lebih besar dengan adanya Roh Kudus bagi kita. Saudara kasih Tuhan, kenapa Yesus mengutus Roh penolong, Roh Kudus bagi kita? Karena dia tahu kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tahu setiap kita punya kelemahan dan kekurangan. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut Roh penolong. Roh yang menolong kita agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Yang tadinya mungkin kita merasa untuk apa saya melakukan ini? Tapi kalau hati yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, maka kita akhirnya mau melakukannya karena kita percaya bahwa waktu kita melakukan ini melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang melayani, saudara yang bersaksi, saudara yang memberi yang terbaik buat Tuhan, melakukan apa saja, itu semua dilakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita melakukan semua yang baik, semua yang diinginkan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu bukan karena kita baik, tapi karena ada Roh Kudus yang menolong dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Ada orang yang bisa membaca, tapi mereka tidak memahami arti firman Tuhan. Hal yang sederhana saja Bapak Ibu Saudara, tentang mengasihi. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu enggak mungkin bagi orang dunia. Mereka bisa membaca kalimatnya demikian, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Karena apa? Mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus ada bagi kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, maka dikatakan juga hal yang berbeda adalah ketika ada peristiwa kedukaan. Dikatakan di dalam Wahyu, berbahagialah orang-orang yang mati saat ini, yang mati dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini ketika ada kematian, semuanya menangis, semuanya merasa kehilangan, semuanya merasa sedih. Tetapi firman Tuhan katakan berbahagia. Kalau kita tidak dibantu oleh Roh Kudus, kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Dan Roh Kudus juga selain membuat kita mengerti, akhirnya kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sekali lagi, kita melakukannya bukan karena kita mampu, bukan karena kita adalah orang yang paling hebat,
yang paling beruntung. Tetapi kita bisa melakukannya karena Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus. Katakan amin. Yang keempat adalah Roh Kudus menginsafkan akan setiap dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ketika orang menjadi percaya, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih ada dalam dunia ini. Hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal percaya kepada Tuhan. Dan seringkali pengaruh itu, emosi, perasaan itu akan mempengaruhi kehidupan sebagai kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita juga merasa marah kalau kita merasa ada orang yang berlaku curang sama kita. Mungkin kita melindungi diri kita karena kita ada orang yang berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita, sehingga kita mungkin akhirnya jatuh dalam dosa. Mulut bisa berkata-kata yang tidak baik, memarahi, mengomel, memaki. Tangan bisa digunakan untuk melakukan sesuatu, berbuat yang tidak baik atau berbuat jahat. Kaki juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hati dan pikiran kita juga jahat. Mungkin kita tidak melakukan, tetapi hati ini sudah marah, sudah benci dengan seseorang. Siapa yang menyadarkan kita? Kalau orang lagi marah, semua orang mau coba membujuk, menasihati, biasanya seorang manusia itu akan menolak, ya, tidak akan mendengarkan apapun yang orang lain katakan. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu merasakannya. Ketika kita rasanya sedang dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan masalah, tiba-tiba kita merasakan ada seperti suara yang menghiburkan kita, suara yang membangkitkan damai sejahtera, dan itulah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, supaya kita jangan berbuat dosa. Mungkin ada kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bagi kita itu adalah hal yang enak, yang baik dalam dunia ini, tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita menolaknya? Karena Roh Kudus yang menolong kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya Roh Kudus akan membawa kita di dalam jalan yang benar. Ya. Dengan hidup percaya kepada Tuhan, dengan hidup dalam persekutuan, maka kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa manusia hidup itu ada batasnya. Dan ketika itu sudah ada batasnya, yang namanya kematian itu belum selesai. Akan ada kelanjutannya. Akan ada penghakiman. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita bahwa akan ada penghakiman, semua manusia akan berdiri di tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Apakah dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya? Apakah dia hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan jangan? Semua itu akan dinyatakan dalam tahta pengadilan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, Kristus akan menjadi hakim yang agung bagi kita. Dan disitulah domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Siapa yang masuk dalam bagian surga kerajaan adalah domba. Tetapi kambing, yang dikatakan kambing adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Maka neraka adalah bagiannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita sekalian bahwa di balik kenaikan Yesus Kristus ada 3 hal yang kita ingat. Yang pertama, Yesus naik dan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Yang kedua, Yesus berbicara kepada orang Galilea. Ini satu pesan makna. Yesus suka dengan orang yang rendah hati. Yesus suka dengan orang yang sederhana. Yesus suka untuk orang yang mencari akan Dia. Dan dibuktikan di Galilea terjadi banyak sekali mujizat. Dan yang ketiga, Yesus naik, Roh Kudus diutus untuk menjadi roh penolong bagi kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan khususnya di bulan Mei ini, di mana hari Pentakosta, nanti malam kita mulai dengan berdoa, rally selama 10 hari. Dan Bapak Ibu Saudara, kita meminta agar Roh Kudus
memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Dan ada satu lagu yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan. Dan baru saja hamba Tuhan ini secara tiba-tiba penciptanya lagu ini dipanggil oleh Tuhan. Yaitu Bapak Pendeta J.E. Awondatu. Lagu ini lagu lama, tetapi kata-katanya menjadi berkat. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Di hari kenaikan Yesus Kristus, kita memperingatinya bukan memperingati dengan hal yang kosong. Tapi kita mengambil makna hari ini. Yesus naik ke surga dan Yesus berjanji dia akan datang kembali. Yesus menyebut orang-orang Galilea, artinya kita harus memiliki kerendahan hati. Dan Yesus naik, Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong bagi kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Katakan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus membawa hidup kita. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar kita tidak tersesat, agar ku tidak tersesat. Saya mengundang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ikut. Haleluya, kita puji Dia. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama. Kudus, kudus Tuhan. Kudus. Mulai berdoa kepada Tuhan. Mulai membawa hatimu kepada Tuhan. Berterima kasih buat kenaikan Tuhan, karena Dia naik dan Dia akan datang kembali. Tuhan suka dengan kerendahan hati. Mari bawa sikap hidup kita yang mau dipimpin oleh Tuhan, yang mau mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan dengan imanmu, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus nama.
hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib namamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Nama yang beri menang, Yesus namanya. nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Nama yang beri Sekali lagi, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya rala ya sanda. Haleluya. Raba ya sikira raba ya sanda. Haleluya. Ya raba ya sanda. Memuji nama Tuhan. Ya raba ya sanda. Roh Kudus hadir. Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita akan ada penghakiman. Haleluya. Haleluya. Ya rama ya shanda ya shanda ya shanda. Haleluya. 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 Ya rama ya shanda. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Kristus naik ke surga. Melalui kenaikannya, maka firman Tuhan akan digenapi bagi kita. Bahwa dia naik dan dia akan turun kembali untuk menjemput kita. Untuk membawa di mana dia berada. Saudara dikasih Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadilah seperti orang-orang Galilea. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu juga mungkin adalah kehidupan yang sederhana. Tetapi jangan berkecil hati. Karena seperti itulah orang yang tulus kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itulah yang akan dipanggil oleh Tuhan. Hai orang-orang Galilea yang diberikan pengharapan, Yesus yang naik akan turun kembali sama seperti dia naik. Dan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Taruh tangan Bapak Ibu Saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Roh Kudus, Engkau akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, pimpin kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami sudah melewati ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan Bapa, saat ini kami berdoa bagi negara kami Indonesia yang sedang menghadapi pandemi wabah virus COVID-19. Tuhan tolong pulihkan Indonesia. Melalui keadaan ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hal ini banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan juga menolong, berikan pemerintah kami hikmat agar boleh memimpin bangsa ini. Membuat keadaan ini menjadi baik kembali oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa
bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Berikan kami keamanan, berkati aparat keamanan, supaya mereka boleh menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dengan baik. Tuhan tolong buat setiap masyarakat Indonesia, berikan kami kesabaran, berikan kami hati yang lapang, supaya mungkin dalam keadaan-keadaan yang penuh dengan tekanan ini, kami boleh tetap sabar, kami boleh tetap menguasai diri kami. Bapa, kami berdoa buat kehidupan ekonomi, khususnya buat anak-anak Tuhan. Kami berdoa, Engkau pelihara kami, Engkau cukupi kebutuhan kami. Berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengatur apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati buat pekerjaan, memberkati buat usaha, memberkati buat anak-anak kami, memberkati buat setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang telah membawa persepuluhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini. Kami berdoa biar Tuhan yang menerima dan Tuhan yang mengenal setiap orang yang percaya, yang melakukannya dengan setia. Dan biar Tuhan boleh menolong mereka, membuktikan ketika mereka memberi yang terbaik buat Tuhan, mereka tidak kekurangan, bahkan mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dicukupi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu memberikan persepuluhan dan persembahan. Saya percaya apa yang Bapak Ibu berikan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan selamat hari kenaikan Tuhan. Tuhan memberkati, dan tolong perhatikan juga beberapa pengumuman yang ada hari ini. Haleluya, puji Tuhan.